Oke, selamat pagi. Ibu akan menjelaskan ya tata nama alkohol dan ether. Oke, kita lihat nih. Pertama kamu harus bisa membedakan gugus fungsi ya. Gugus fungsi alkohol, ini ciri-cirinya ada R, OH. R itu adalah alkil ya, alkil. Contoh alkil ya ini, CH3, CH2, OH. Inilah alkohol. Oke, kita lihat di sini tata nama alkohol. Ini ada contohnya nih ya, kita langsung lihat contohnya ini. Sebelum Ibu jelaskan tentang langkah-langkahnya, ini saya mau tuliskan dulu ini. Kita tuliskan dalam rantai C-nya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan ada 7 ya. Di C kedua ini ada OH. Ya. Di sini ada, saya bikin begini saja CC. Kemudian di sini ada C, di atas ada C. Oke. Tidak saya lengkapi hanya. Yang pertama, tentukan rantai induk itu pasti rantai terpanjang, pasti yang mengandung gugus fungsi. Karena ini alkohol berarti gugus fungsinya adalah OH. Kita lihat di sini OH, ya. Ingat rantai terpanjang tidak harus lurus, bisa aja belok ya. Misalnya coba kita bikin ini ada OH di sini. Kalau kita bikin rantai terpanjang misalnya ini, apakah ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata bukan terpanjang. Yang terpanjang ternyata ini, yang lurus. Inilah rantai terpanjang. Karena dia ada 7. Di sini tadi ada 6 ya, di sini ada 6. Kemudian tentukan posisi gugus fungsi dan cabang. Tentu ini gugus fungsinya. Ini tadi cabangnya. Ini juga cabang. Kemudian ini juga cabang ya, ini cabang juga. Kemudian dikatakan beri penomoran. Di mana posisi gugus fungsi tadi yaitu OH harus mendapat nomor kecil. Baru nanti penomoran cabang. Jadi prioritasnya adalah gugus fungsi. Ya, tentu berarti kita nomori dari kiri dong. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dari kanan? Dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini OH lebih dekat. Itu alasannya. Kemudian sebelum kita memberikan nama ya, kita berikan dulu nih. CH3 ini adalah cabang. Ini cabang namanya ini adalah metil. Ini CH3 ini juga namanya cabang, itu namanya adalah metil. Ini CH2, CH3, ini kita gabung menjadi C2H5. C-nya 2, hanya 2 tambah 3, 5. Ini namanya adalah etil. Oke, sekarang kita memberikan nama. Dalam memberikan nama, pertama, nomor cabang, nama cabang. Perhatikan di sini, cabangnya kebetulan tidak satu macam. Ada cabangnya metil, ada cabang etil. Tentu pemberian nama cabang harus kita sesuaikan dengan abjad. Saya ulangi, nomor cabang. Karena cabangnya lebih dari satu macam, metil dan etil berarti etil dulu. Etil pada C ke 4. 4 etil. Kemudian metilnya ada 2. Pada C ke 5 ya. Kemudian tuliskan 5,5. Jadi 2 kali ya. 5,5. Karena metilnya ada 2, masih ingat ya. Awali dengan kata dimetil. Oke. Itu tadi nomor cabang, nama cabang,
Nomor gugus OH. OH pada C keberapa? Pada C kedua. Kemudian tuliskan di sini 2. Kemudian nama rantai induknya ada 7. 7 itu adalah, masih ingat? Metana, etana, propana, butana, heksana, hepta. Jadi ini 2 heptanol. Sehingga namanya adalah 4 etil 5,5 dimetil 2 heptanol. Itulah nama alkoholnya. Oke, sekarang kita lihat penamaan trivial. Kalau tadi penamaan UPAC ya, penamaan UPAC. Sekarang penamaan trivial. Penamaan trivial itu penamaan lazim. Biasanya untuk penamaan lazim itu adalah alkil, alkohol, itu saja. Dari sini sederhana, inilah alkil. Ini alkoholnya. Alkil di sini CH3 itu metil sehingga namanya metil alkohol. Kemudian inilah alkilnya. Kalau kita gabung alkil di sini adalah C2H5. C2H5 adalah etil. Ini OH berarti etil alkohol. Posisi seperti ini kamu udah pernah pelajari kelas 1. Posisi ini disebut isopropil. Ini juga alkilnya. Ini alkilnya. Jadi kalau dia posisi seperti ini, begini di sini OH ya. Ini disebut iso ya, isopropil. Sehingga disebutlah dia isopropil. OH alkohol. Kemudian posisi seperti ini. Ya. Posisi seperti ini ya, disebut itu sekunder butil. Jadi kenapa dia sekunder? Jadi ini C, ini kan C ini yang mengikat OH. Saya ulangi. C yang mengikat OH terikat pada 2 atom C yang lain. Ini C pertama, ini C kedua. Terikat langsung. Saya ulangi. C yang mengikat OH terikat pada 2 atom C lain. 1, 2. Disebutlah dia sekunder butil. OH-nya ini adalah alkohol. Jadi kan nama trivialnya itu adalah alkil alkohol ya. Oke. Kemudian untuk senyawa eter ya. Eter itu gugus fungsinya udah tau lah. ROR. Ini R, ini O, ini R ya. ROR. Jadi O diantara R dan R, itulah senyawa eter. Sekarang kita lihat tata namanya. Menentukan rantai induk dulu. Rantai induk di sini rantai alkana. Perlu kamu pahami, eter itu sama dengan alkoksi alkana. Jadi alkoksi alkana. Nanti kita mau menentukan mana yang jadi alkoksinya, mana yang menjadi alkananya. Rantai induk itu yang merupakan alkana, yang merupakan rantai terpanjang. Yang alkoksi itu adalah nanti rantai yang paling pendek. Sekarang kita lihat dulu contohnya. Misalnya inilah ROR. Ini adalah eter. Yang lebih pendek itu adalah alkoksi. Ingat ya, yang lebih pendek itu adalah alkoksi. Kita langsung ambil contoh nih, contoh. Ini adalah eter ya. Yang paling panjang itu alkana. Yang paling panjang ini berarti kan ini paling panjang. CH3, CH2 ini paling panjang. C-nya ada 2. Ya. Inilah alkoksinya. Yang paling pendek itu adalah alkoksi. Jadi alkoksi itu sebenarnya dia adalah OC-nya ya. OC-nya. Ini kan alkoksinya yang paling pendek. Kalau C-nya 1 metana. Kalau sebagai alkoksi jadi metoksi. Kalau C-nya 2 etana. Kalau sebagai eter dia menjadi etoksi. Sekarang kita lihat. Karena ini yang paling pendek, inilah jadi alkoksi. Inilah yang menjadi alkananya.
pemberian namanya adalah alkoksi alkana. Jadi alkoksi dulu baru alkana. Jadi ini alkoksinya itu adalah metoksi. Ini alkananya itu CH3 CH2 itu adalah etana ya. Jadi ingat penamaan itu adalah alkoksi alkana. Alkoksi itu tadi R yang lebih pendek. Sekarang kalau misalnya dia rantai alkananya itu lebih dari 2. Ini kan alkana cuma ada 2 nih ya. Kalau rantai alkananya itu rantai induknya lebih dari 2 atom C. Berarti kita perlu penomoran. Ini yang paling panjang ini tentu alkananya ya. Inilah alkana. Yang paling pendek OC ini adalah alkoksi. Pemberian nama adalah alkoksi alkana. Kita lihat nih, alkoksinya terletak pada C keberapa? Alkoksi ini terletak pada C1. Saya ulangi, kalau alkananya sudah lebih dari 2 atom C kita nomorin. Tentu inilah nomor 1. Yang lebih dekat ke alkoksi itulah C1. Kemudian ini 2, ini 3. Alkoksi ini karena C-nya cuma ada 1, itu metoksi. Metoksi pada C keberapa? Pada C ke-1. Sehingga disebutlah 1 metoksi. Alkananya C-nya 3 disebutlah dia propana. Propana ya. Oke, sekarang kalau posisinya seperti ini ya, saya lengkapi ini kurang nih. Yang paling panjang adalah alkana. Inilah alkananya. Ini adalah alkananya ya. Inilah alkoksinya. Ini alkoksi. Ini alkana. Alkananya sudah lebih dari 2 atom C berarti kita nomori. Kalau memberikan nomor berarti alkoksinya memiliki nomor kecil. Kalau kita beri penomoran dari bawah misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Sebenarnya sama aja kalau kita nomor dari sini. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, sehingga kita beri nama, ingat pemberian nama itu harus alkoksi alkana, alkoksi dulu. Alkoksinya pada C keberapa? Pada C kedua. Sehingga namanya 2 metoksi. Kenapa metoksi? Karena C-nya cuma 1 ya. Karena CH3 itu berarti metoksi. 2 metoksi. Alkananya ada 3, propana. Itulah pemberian nama menurut tata nama IUPAC ya untuk ether. Nah, sekarang untuk tata nama trivial. Trivial itu penamaan lazim ya. Namanya adalah alkil ether. Alkil ether ya. Pemberian nama diurutkan dari rantai terpendek dulu. Nah, kalau misalnya dia rantainya sama, ya nggak masalah. Alkil ether. Ini alkil. Ini alkil. Ini metil. Ini pun metil. Karena metilnya ada 2 di sebelah, dimetil ether. Ya. Sebenarnya dia bisa disebut metil ether. Tetapi karena sama-sama metil di sebelah, dimetil ether. Nah, sekarang kalau kita lihat ini alkil, ini alkil. Alkil ini C-nya 2, ini disebut etil ya, etil. Alkil ini disebut metil. Nah, dikatakan tadi rantai terpendek disebut lebih dulu. Berarti kita sebut dulu ini metil etil ether. Metil etil ether itulah namanya. Kemudian di sini ini alkil, ini alkil.
Paling pendek ini berarti metil. Ini yang panjang C-nya 3 berarti propil ether. Sama dengan ini ya. Ini alkil ether. Ini tadi CH3 ini adalah metil. Posisi seperti ini tadi isopropil, sehingga namanya metil isopropil ether. Oke, itulah untuk tata nama alkohol dan ether. Semoga kamu paham. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.